Sudah setengah hari begini. Bayangannya pun belum kelihatan. Aku sudah datang, Ki. Loh, mana Lindu Aji? Ada. Jangan khawatir. Andika yakin tidak ada yang mengikuti. Tidak, Ki Demang. Aman. Jangan jadi pengecut. Tetaplah di sini. Apa aku bilang, Menir? Jangan gegabah menyerang Lindu Aji. Tapi Menir tidak mau dengarkan omonganku. Lihat, banyak korban yang jatuh mati mengenaskan. Menirlah yang harus bertanggung jawab. Ini perang, Demang. Dalam perang biasa ada yang menang, ada yang kalah. Itu sudah biasa. Tebang Antavirya. Suara Tebang Antavirya. Iya, mari kita cari. Mari. Tolong! Tolong! Itu dia. Ki Tebang tidak apa-apa. Tidak apa-apa bagaimana? Tidak lihat apa? Tangan dan kakiku diikat seperti ini. Bilang tidak apa-apa. Celaka! 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 Tega-teganya Ki Kuwu mengkhianati aku. Tunggu dulu, Ki Tebang. Mengkhianati bagaimana? Ki Kuwu bilang tidak ada yang mengikuti. Aman, aman. Kenyataannya, company dan orang-orang bayarannya itu habis menyerang kita. Aku sendiri juga heran. Aku tidak tahu dari mana mereka datang. Hah, bisa-bisa aku dipanggil kepedanaan. Hancur, hancur. Mati aku. Pasti aku dicopot sebagai Demang. Jangan membayangkan yang belum ketentuan, Ki Tebang. Kenyataannya company tahu aku bekerja sama dengan Lindu Aji. Apakah sekarang mereka akan tinggal diam? Aku tidak berani kembali lagi ke desaku sekarang. Kenapa? Apa takut ditangkap? Jelas, siapa yang mencari penyakit? Lihat, ini 200 ringgit. Tolong disampaikan pada yang berhak menerimanya. Untuk dana perjuangan. Terima kasih. Terima kasih, Ki Demang. Untuk sementara, aku bersembunyi di rumahmu, Ki Kuwu. Apa Ki Kuwu tidak keberatan? Tidak. Tidak keberatan, Ki Demang. Silahkan. Manusia macam apa Lindu Aji itu? Dia tidak memandai tembak? Harus dengan apa aku mengalahkan dia? Masuk. Maaf, Menir, saya mengganggu. Ada apa? Lekas bicara. Aku sibuk. Saya, bekas anak buah Kapiten DeVos. Aku tahu. Kamu sudah lama bekerja di sini. Sejak Menir DeVos bertugas di sini, hingga sekarang aku bertugas di sini. Lantas, apa maumu? Persoalan Menir dengan Lindu Aji sama dengan apa yang dulu dihadapi oleh Kapiten DeVos. Kapiten DeVos punya musuh yang sakti mandraguna dan kebal. Tidak mempan dibaca, ditembak oleh pistol atau bedil. Jangan tembak guruku. Jaka, tunggu Jaka.
Tapi akhirnya, orang itu bisa juga mati karena ditembak dengan pelor yang dibuat dari perak. Pelok, perak. Maksud kamu, pelok itu harus dibuat dari perak? Betul, Menir. Dan yang bisa membuat peluru perak hanya mak lampir. Oh, siapa itu? Orang sakti yang punya ilmu gaib, sahabat Kapiten DeVos. Ya, aku pernah dengar. Dulu Menir DeVos banyak berteman dengan orang-orang di sini yang punya ilmu aneh-aneh untuk menaklukkan musuh-musuhnya. Itulah yang tidak dilakukan Menir sekarang. Ini bukan negeri Belanda, Menir. Kamu mengajariku, Opas. Kamu bukan atasanku. Kamu bawahanku. Mengerti? Maaf, Menir. Saya hanya ingin membantu. Nah, sekarang bagaimana? Saya tahu tempat tinggal mak lampir. Panggil dia ke sini, ya? Baik, Menir. Sekarang juga saya berangkat. Kenapa sih? Lapar? Tidak, Kiai. Tidak tahan. Tidak tahan apanya? Ya tentu saja perutnya. Lapar, tapi juga ingin dibongkar. Mau dibongkar? Mau dibongkar, pergilah yang jauh di sana. Ya, tapi jangan ditinggal ya. Janji loh. Datuk, tolong temani Basir. Dia belum tahu daerah ini. Siapa tahu pulangnya malah nyasar. Baik, Kiai. Sir, tunggu, Sir. Ayo cepat sana. Jadi buang hajat tidak? Buang hajat, Bapak Mertua. Loh, kok mendarat, Ki? Oh, tidak apa-apa. Kalau Andika ingin buang hajat, silakan. Tahu, perut saya ini aneh. Tadi itu mules, sakit. Lah kok sekarang itu hilang sakitnya, mulesnya juga lenyap. Perut pintar itu namanya. Aduh, jan gurih tenan. Anak sopo iku? Oh, Bapak Mertua, saya buang hajatnya ke sana saja. Mari ke sana. Ayo makan sama-sama. Ya pasti. Jangan, Sir. Tidak pantas. Apanya yang tidak pantas? Lawang disuruh menemani makan kok tidak pantas? Kita tidak tahu. Mereka itu kawan atau lawan. Bapak Mertua, sebagai hamba Allah tidak boleh berburuk sangka. Berburuk sangka itu dosa. Suuzon, semilik kita. Bapak menawari saya makan sekedar basa-basi atau sungguhan sih? Loh, ya sungguhan. Kenalkan dulu. Oh iya ya, Nama Andika siapa? Raden Mas Subasir. Oh. Tapi panggil saja Basir. Kalau Bapak siapa? Saya Restu. Oh. Dan ini anak saya Rinten. 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 Wah, nama yang bagus. Rumah adik di mana? Tidak jauh dari sini, di Duku Warudoyong, Kang. Kakang. Silakan, Kang. Makasih. Silakan. Iya ya, terima kasih. Terima kasih. Sepertinya. Mari. Oh. Cepat balik, Sir. Itu Bu Kiai. Tidak boleh melihat orang senang aja.
Bagaimana? Mengasihkan, Guru. Saya benar-benar ingin membunuh pemuda gembrot itu. Ayo, sekarang waktunya. Tolong aku, Sembara. Aku diculik 2 orang semele kita ini. Mana belum makan, sudah diculik. Siapa kalian? Musuhmu. Aku tidak pernah bermusuhan dengan kalian. Kami datang untuk mencabut nyawa kalian berdua. Biarkan Santa. Kiai tahu siapa mereka itu? Tidak, siapa? Utusan Mak Lampir. Mak Lampir? Ya, Dia ada di sini? benar. Dia ada di sini. Kiai, Ada apa Sembara? ada orang tak dikenal menyerang kami, Kiai. Sama, di sini juga. Siapa orang yang menyerang kami itu Kisanak? Siapa lawanku itu Kisanak? Mak Lampir. Masya Allah. Benarkah dia Mak Lampir? Kalau tahu sebelumnya bahwa dia Mak Lampir, tidak akan aku lepaskan dia. Dia masih di sini Kisanak. Dia sudah kabur jauh.
Kemana? Tidak tahu. Arahnya ke arah barat daya. Kita ikuti. Aku ingin merebut Kalagondang. Benar. Mak Lampir harus ditangkap, hidup atau mati. Sembara, tunggu pembalasanku. Ki Demang, Bagaimana Kuwu? bagaimana hubungan Ki Demang dengan company selama ini? Terpaksa Kuwu. Aku ditekan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Semua jadi serba salah. Kami mengerti. Yang penting sekarang, bagaimana hati Ki Demang terhadap perjuangan ini? Maksudnya, keinginan Ki Demang untuk mengusir kompeni dari bumi Nusantara ini. Ya, keinginanku memang begitu. Aku tetap setia di pihak Mataram. Ada berapa orang yang dikirim ke Batavia? Jumlahnya tidak tahu pasti, tapi saya kira banyak. Menangkap 2 orang saja tidak becus. Koleng, Ya, Menir. hubungi Demang Antawirya. Katakan aku mau bicara. Baik, Menir. Ada berita penting. Ada berapa orang? Ada 13, tapi akan datang lagi 4 orang dari Duku Babakan. Bagus. Jadi semuanya ada 30 orang yang akan bergabung di desa Procot dan Cergomas. Betul, Ki. Ngumpul di mana sekarang? Di rumah Kang Singa. Singa siapa? Singa Pentak atau Singa Dirya? Singa Empu. Oh, Singa Empu. Iya, Baik-baik. Besok kami akan ke sana bersama-sama. baik. Maaf, Kanjeng. Bersedia, Kanjeng. Baiklah, Tapi bagaimana dengan Demang Antawirya? jangan. Kita tinggal di sini. Terserah Kiku. Saya belum kenal siapa dia. Kalau begitu, kita tinggalkan saja dia di sini. Iya, Nanti saya suruh si Karmat menemaninya. Mat, sini Mat. Iya, Kanjeng. Kamu temani Ki Demang Antawirya di sini ya. Tapi, apa tidak salah, Ki? Bukankah Demang Antawirya itu Begundal Company? Terpaksa katanya. Tapi sekarang dia ingin membantu kita. Biasanya sih, Begundal dimanapun tempatnya tetap Begundal. Dia tidak akan betah hidup susah seperti kita. Shh, jangan keras-keras. Waspada saja. Selidiki sekiranya kamu belum yakin. Maaf Ki Demang. Kami akan pergi. Ki Demang tinggal di sini saja. Bagaimana kalau aku ikut Kiku saja? Maaf Ki Demang. Ini urusan pribadi. Ki Demang di rumah saja. Saya tinggalkan kawan ngobrol untuk Ki Demang. Siapa? Kanjeng Senopati? Bukan, si Karmat. Saya Ki Demang. Kami permisi. Silakan, Ki. Wanita itu tadi istri Kekuwu. Loh, Ki Demang baru tahu. Ya, yang aku tahu istri Kekuwu itu Nyai Kartini. Sekarang ada wanita baru. Sekarang Titin. Titin Sukina. Titin juga kan? Iya ya. Tapi istri yang dulu kemana? Mati. Kata orang kena guna-guna. Tapi matinya Nyai Kartini ada bagusnya juga sih buat Kikuwu. Apa bagusnya? Ya, dapat ganti yang lebih cantik. Lebih bening kan?
begini hari enaknya makan apa ya? Apa ya? Bagaimana kalau makan sate? Iya betul. Apalagi satenya Pak Bugal. Kambing muda Ki Demang. Empuk dan bumbunya lezat. Tapi sayang, tempatnya jauh. Ini untuk kamu satu suku. Ini beli sate. Wah, banyak amat Ki Demang. Ini mau untuk pesta. Kita makan ramai-ramai dengan Ki Kewu dan Lindu Aji. Oh iya, betul juga. Kalau mau, kau bisa makan dulu di sana. Iya Ki Demang. Ada apa? Menir Hendrik ingin bertemu. Kapan? Nanti malam. Baik. Tapi jangan ulangi lagi menyusulku ke sini. Kenapa Ki Demang? Kalau Ki Kewu atau salah seorang anak buahnya tahu, pasti mereka akan curiga kepada kita. Rencanaku bisa berantakan semua untuk menangkap Lindu Aji tanpa bertempur. Maaf Ki Demang, keadaan mendesak. Leng, kau masih ingat Titin? Titin? Titin siapa? Titin Sukina. Sukina. Oh ya, aku ingat. Anaknya Juragan Jui kan? Betul. Yang dulu pernah aku guna-guna hingga tergila-gila padaku. Ingat? Ingat Ki Demang. Kan yang meletakkan guna-guna di depan pintu rumahnya. Saya kan? Kenapa Ki? Dia ada di sini. Di rumah ini? Iya. Jadi istri Ki Kewu. Wah, repot kalau sudah jadi istrinya. Tidak, malah kebetulan. Dia bisa aku peralat. Diperalat bagaimana Ki? Nanti kau akan tahu sendiri. Sudah, pergi sana. Nanti ada yang tahu. Ya, saya permisi. Siapa kau? Waduh, dari kemarin saya menunggu Mak Lampir. Siapa kamu? Sini. Mak Lampir sudah lupa sama saya. Tapi tidak heran, sebab sudah lama kita tidak bertemu. Saya Opas, anak buah Kapiten DeVos. Aku akan mengambil kapiten. Langkahi dulu mayatku. Kapiten DeVos sudah tidak ada. Sekarang majikanku Mayor Hendrik. Tapi musuhnya tetap sama dengan musuh Mak Lampir. Musuhku yang mana? Saking banyak musuh ya, Mak. Jadi lupa satu persatu. Lindu Aji. Masa Mak Lampir lupa sama Lindu Aji? Lindu Aji. Aku sudah melupakannya. Padahal dia salah seorang keturunan Kiai Ageng Prayogo yang harus aku tumpas. Maka dari itu, langsung saja bekerja sama dengan Mayor Hendrik. Sekarang sedang getol-getolnya memburu Lindu Aji. Tapi gagal terus. Lindu Aji punya ilmu kebal. Ditembak pakai pistol tidak mempan. Aku juga tidak bisa membunuh Lindu Aji. Karena dia mempunyai Raja Wahyu Agung. Kalau pakai pelor perak, bisa kan, Mak? Pelor perak? Pelor bedil atau pelor pistol yang dibuat dari perak paling sakti kan, Mak? Orang yang punya ilmu kebal tidak akan tahan ditembak pakai pelor perak. Aku tidak bisa membuat pelor seperti itu. Harus orang yang menguasai ilmu langit. Mak Lampir orang yang paling sakti mandraguna. Saya yakin pasti bisa. Kebahagiaan dan kesejahteraan anak cucu kita ditentukan oleh perjuangan kita sekarang ini. Jika kita berhasil mengusir kompeni dari bumi Nusantara, berarti kita berhasil mengusir awan hitam yang tebal. Sehingga matahari yang terang benderang akan kembali menerangi bumi pertiwi. Bagi para pejuang, yang ada hanyalah kejayaan dan kemegahan. Jika kita tewas dalam mengusir penjajah, kita syahid, dan surgalah tempatnya. Jika kita hidup dan menyaksikan kemenangan,
kita akan merasa bahagia hidup di negeri yang merdeka. Di sini rupanya tempat perkumpulan para berandal. Mereka harus dimusnahkan. Harus. Kalau tidak, aku sendiri yang akan kena damprat Menir Hendrik. Nyai. Nyai tidak perlu takut. Bukankah kita sudah kenal lama? Bahkan kita pernah tinggal serumah sama-sama. Sekarang saya sudah menjadi istri Ki Kuwu, Kanjeng. Saya tahu. Tapi kan Nyai pernah jadi istri saya. Tolong jangan katakan itu lagi, Kanjeng. Lebih-lebih kepada suami saya. Tidak. Saya hanya ingin mengenang masa indah yang pernah kita arungi bersama. Berapa lama kita reguk anggur cinta kita, Nyai? 1,5 tahun? Atau 2 tahun? Tolong, Kanjeng. Jangan sebut-sebut itu lagi. Pengalaman buruk itu sudah saya kubur dalam-dalam. Saya melakukannya seperti di luar sadar, Kanjeng. Oh iya? Padahal Nyai sendiri yang datang ke rumahku. Nyai tidak mau pulang sampai berhari-hari. Sampai orang tua Nyai mencari ke sana kemari. Tolong, Kanjeng. Tolong, jangan ceritakan itu lagi. Baik. Aku akan menolong Nyai untuk tidak menceritakan pengalaman kita kepada Ki Kuwu. Tapi aku minta imbalan. Imbalan apa, Kanjeng? Nyai bersedia? Bersedia. Asal jangan bersama Kanjeng seperti dulu lagi. Lebih baik saya memilih mati. Bukan itu. Nanti saja akan saya katakan. Kalau sudah tiba waktunya. Di sini ada sungai besar, tapi di sini ada desa. Mungkin desa ini desa Procot. Kalau begitu, Lindu Aji dan pasukannya akan bergerak lewat ini. Cegat di sini. Sekarang juga kau siapkan pasukan dan langsung berangkat supaya pasukan kita lebih cepat sampai di tempat daripada pasukan Lindu Aji. Mengerti? Baik, Menir. Siapa kau? Mak Lampir. Godverdomme. Saya pernah dengar cerita dari Menir de Vos. Temannya bernama Mak Lampir. Seorang perempuan tua, nenek-nenek, yang rupanya sangat buruk, seperti hantu. Tapi ternyata lebih buruk dari apa yang aku bayangkan. Apapun adanya kamu, saya ucapkan selamat datang. Silakan duduk. Berdiri saja. Terserah, Yei. Karena Tuan bermusuhan dengan musuh saya, maka saya membantu Tuan. Bukan karena Tuan orang asing, tetapi siapa saja yang memusuhi musuh saya anggap teman. Itulah sebabnya saya mau membantu Tuan. Saya pun begitu. Siapapun orang itu, kalau mau membantu saya jadikan teman. Dan akan saya kasih apapun yang dia mau. Itulah masalahnya. Bagaimana? Saya tidak bisa membuat pelor perak yang bisa menembus badan orang yang punya ilmu kebal. Sebab harus pakai ilmu langit. Kata si Opas anak buah saya, Mak Lampir bisa membuat pelor perak. Sehingga musuh Menir de Vos bisa mati. Dulu itu yang membuatnya murid hingga jati. Tapi dia sudah mati. Gurunya pun juga sudah mati. Oh. Saya hanya bisa menyuruh Tuan sabar. Saya akan mencari orang yang bisa membuat pelor perak. Tidak apa. Dengan datangnya Mak Lampir menemui saya di sini, itu sudah membuat hati saya gembira. Di mana kita bisa terus menjadi teman. Bukan begitu? Sekarang saya juga sudah tahu siapa Tuan. Jadi apabila Tuan berada di mana saja, saya dengan mudah bisa menghubungi Tuan. Selamat siang. Itu manusia atau setan? Kita mau kemana tadi? Dusun Procot, Kanjeng. Rombongan lain menunggu di sana dan akan kita berangkatkan ke Batavia besok lusa. Kami dengar di Batavia perang sudah terjadi, Kanjeng. Betul. Kita memang sering mendapat kemenangan. Tapi benteng kompeni terlalu tangguh. Sebab itu dibutuhkan prajurit yang tidak sedikit.
Margopati, kurang ajar. Celaka, dia mengarahkan Margopatinya lagi. Lari! Sudahlah, urus saja yang tewas dan luka-luka. Masih jauh Procot dari sini? Tidak begitu jauh, Kanjeng. Lebih jauh jika kita kembali ke dusun kita. Lanjutkan perjalanan ke Procot. Urus yang tewas dan yang luka-luka. Kalian bersenjata. Masa bisa kalah dengan mereka? Hah? Dan kalian, pendekar geledek 1000, mana kesaktian kalian yang sering kalian bangga-banggakan? Mana? Tinggalkan tempat ini. Aku tidak mau tahu. Aku beri kalian 3 hari. Jika dalam tempo 3 hari mereka belum juga ditangkap, dan aku masukkan ke dalam bui, maka kalian sendiri yang aku pecat, dan aku kerangkeng dalam bui. Pergi! Pergi kalian semua! Ada kabar baik? Ada, Menir. Tentang Lindu Aji. Bagus. Kalau Lindu Aji bisa tertangkap, aku bisa naikkan pangkatmu, Ki Demang. Kalau Lindu Aji tidak tertangkap, tapi menyeberang ke pihak kita, saya mendapat apa? Itu lebih bagus lagi. Bukan hanya pangkat yang aku berikan, tapi juga surat penghargaan Gubernur Jenderal di Batavia. Apa kau bisa, Ki Demang? Kenapa tidak? Asal ada dana dan mau berusaha. Aku akan biayai berapa saja yang Ki Demang butuhkan. Bagaimana rencana Ki Demang? Sekarang saya tinggal bersama Lindu Aji di rumah Kubu Darta. Serumah? Ya, serumah. Harimau sama kambing dalam satu kandang. Lantas bagaimana? Ki Kubu jangan ditangkap dulu. Dia bisa saya jadikan alat untuk menjerat Lindu Aji. Bisa aku atur. Apalagi Ki Demang? Saya butuh Nona Kori. Kori? Ya, Nona Kori. Tidak bisa, Ki Demang. Kau tahu dia wanita. Untuk apa Kori harus terlibat? Kori bisa jadi umpan. Beraninya kau minta Kori? Kalau dia istri tuan, pasti saya tidak akan berani. Tapi Kori wanita... Tapi jangan Kori. Mintalah selain dia. Sudah saya cari semua wanita di kota ini. Tapi tidak ada yang cocok selain Kori. Dia cantik karena dia wanita blasteran Belanda Jawa. Dia cerdas dan gesit. Bicaranya memikat. Dia punya kelebihan. Sekarang terserah Menir. Jika Menir setuju, rencana besar ini bisa saya lanjutkan. Jika tidak, tidak apa-apa. Toh saya tidak rugi. Baik-baik. Aku setuju. Tapi kalau tidak berhasil, tempurung kepalamu sebagai jaminannya. Mengerti? Berhasil tidaknya, itu tergantung kerjasama saya dengan Menir. Kapan kau mau bawa Kori? Sekarang juga. Saya minta Menir menugaskan langsung pada Nona Kori. Supaya dia tahu apa yang harus dilakukannya. Untuk mendukung semua rencana saya. Baik, mari kita ke rumahnya. Menir Hendrik. Tidak mungkin. Ini bukan harinya. Celaka. Siapa? Menir Hendrik bersama Demang Antawilya. Ek bisa mati ditembaknya kalau ia tahu Ek ada di sini. Larilah lewat pintu belakang dan jangan lupa uangnya.
Cory? Cory? Cory sayang? Siapa? Eike. Ke siapa? Sebutkan nama. Jangan bercanda, Cory. Masa ia tidak kenal suara Eik? Tidak. Sebutkan nama dulu. Coba tebak siapa? Apa benar menirku yang tampan? Romeoku yang luar biasa kuatnya. Betul. Eike Romeomu. Cory Julietku. Lihat di bawah sana, Guru. Itu Gerandong. Kejar! Kemana larinya tadi, Guru? Baru saja aku melihatnya dengan jelas. Kita cari. Masih menggalau. Pasu saktiku. Tunjukkan. Di mana Gerandong berada? Diakah yang bernama Gerandong, Guru? Ya. Anak kecil? Benar. Dialah calon lanang jagat. Tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya. Dialah cucuku. Sekaligus calon suamiku. Masih kecil jadi suami Guru? Dia cucuku waktu dia masih kecil. Tapi nanti kalau dia sudah dewasa dan menjadi lanang jagat, dialah yang pantas menjadi suamiku. Ayo, kita cari Gerandong. Dia tidak akan jauh dari sini. Ada apa, Panglima? Sebaiknya rombongan ini kita bagi dua, Kiai. Kenapa? Demi keselamatan dan demi berhasilnya tujuan kita, Kiai. Kalau menurut Panglima sebaiknya dibagi, ya dibagi saja. Silahkan. Bagusnya bagaimana? Kiai Jabat memimpin Nyai Bidara dan Farida. Rombongan Kiai tetap menempuh alam insan, alam jisim. Nah, sedangkan rombongan Kiai Basari, Datuk Larang Tapa dan Rindi Antika menempuh alam halus, alam jin. Kenapa harus begitu? Saya tidak bisa menjelaskan. Tapi Kiai akan menyaksikannya sendiri. Apa sebabnya saya bagi seperti ini? Kiai, bawa Datuk Larang Tapa dan Rindi Antika. Apa tugasku, Panglima? Saya merasa akan ada bahaya yang akan datang dari alam jisim dan alam halus. Nah, Kiai awasi alam halus, sedangkan kami akan mengawasi alam jisim. Manakala datang bahaya, berilah tanda isyarat dengan ayat agung Ja'al Haq. Demikian pula sebaliknya, jika rombongan kami menemui bahaya. Baiklah, silahkan memasuki alamnya masing-masing. Datuk, silahkan. Baik. Ada apa, Kiai? Datuk tidak melihat benda besar yang melintas di hadapan kita. Tidak. Mana? Di sana. Rindi, kau tidak melihat? Lihat, Kiai. Seperti... Kenapa? Ayo, katakan saja, Rindi. Aku seperti melihat naga saka, Kek. Masya Allah. Kita tidak akan selamat jika bertemu dengannya. Makhluk apa itu, Datuk? Naga raksasa dari bangsa jin merah, Kiai. Ayo, cepat lari, cepat. Awas, Kiai!
Alhamdulillah. Kiai tidak apa-apa? Alhamdulillah. Bagi bangsa kami, naga Saka sangat ditakuti, Kiai. Seharusnya yang kita takuti hanyalah Allah. Iya kan? Betul, Kiai. Di saat menghadapi rasa takut, kebanyakan kita tidak mengingat Allah. Yang diingat hanya bahaya yang nampak di depan saja. Ada apa lagi, Panglima? Grandong ada di sini. Di mana? Saya tidak tahu di mana pastinya. Tapi dia ada di sini. Mari, kita cari penginapan. Di rumah Pak Kubu saja, Kang. Benar. Sambil memperingatkan Pak Kuwu tentang Raja Pati yang akan ditimbulkan oleh si Grandong. Pak Kuwu. Ada yang mencari Pak Kuwu. Siapa kalian? Maaf, Pak. Kami musafir. Kami sangat mengharapkan pertolongan Pak Kuwu. Oh, kehabisan bekal. Mau minta derma? Bukan. Kalau diizinkan, kami mau menumpang menginap di sini. Semalam? Boleh kalau semalam? Mungkin untuk beberapa malam. Sampai urusan kami di sini selesai. Urusan apa? Maaf, kami tidak bisa mengatakannya. Aku ini Kuwu di sini. Aku harus tahu maksud dan tujuan orang asing yang datang kemari. Kami khawatir Pak Kuwu tidak percaya. Malah menganggap kami hanya mengada-ada. Katakan saja, tentang aku percaya atau tidak, itu urusanku. Kami sedang mengejar makhluk setengah setan. Yang hidupnya dari menghisap darah manusia. Grandong namanya. Kalau sampai dia hadir di satu tempat, pasti akan ada Raja Pati. Karena dimakan Grandong itu? Benar. Siapa namamu, Cah Ayu? Farida, Pak. Cucu nenek? Bukan. Sudah punya suami? Belum. Kebetulan aku duda. Istriku sudah 1 tahun aku cerai. Bagaimana jika aku izinkan kalian menginap di sini? Berapa malam pun kalian suka. Bahkan tinggal selamanya di sini pun boleh. Tapi dengan syarat, gadis ini aku ambil jadi istriku. Tidak bisa. Dia sudah punya calon suami. Kan baru calon. Calon masih bisa dibatalkan. Sudahlah, Pak Kuwu. Jangan ngelantur. Boleh tidak kami menumpang menginap di sini? Tidak! Rumahku bukan penginapan. Terima kasih. Permisi. Hei, tunggu! Ingat Pak Tua, ini desa yang makmur dan aman. Kalau terjadi Raja Pati seperti yang tadi kau ceritakan, berarti kalianlah penyebabnya. Kalian yang harus bertanggung jawab. Apa maksudnya, Kang? Kurang ajar. Mau menolong malah dicurigai. Maklum saja, Kang. Dia kan orang awam. Kemana kita sekarang? Mana mungkin di dusun sekecil ini kita menemukan penginapan? Kita cari rumah Tuhan. Maksudnya musola? Iya, musola atau masjid. Ayo. Ki Haji, ada yang mencari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka mencari masjid, Ki. Mau menumpang sholat. Mau sholat di sana? Maaf, Ki. Kami semua musafir. Kami bukan hanya mau numpang sholat saja. Tapi kalau bisa, kami juga ingin menginap di sini. Masjid ini tempat sholat, bukan tempat menginap di sana. Tapi kami butuh tempat untuk menginap, Ki. Bisa, tapi bukan di masjid. Kisana bisa menginap di rumah saya. Terima kasih, Ki Haji. Kami sanggup membayar biaya penginapan. Tidak usah bayar. Rumah saya bukan penginapan. Simpan saja uang Kisana untuk bekal di perjalanan. Mungkin kami bukan hanya semalam, Ki Haji. Barangkali butuh untuk beberapa malam. Berapa lama pun saya tidak keberatan. Makin lama, makin banyak pahalanya, kan? Sudah tiba waktunya, Kiai.
Bidara? Bidara? Sudah waktunya, Bidara. Jadi ikut. Iya, tentu. Bagaimana dengan Farida? Biarkan saja. Sepertinya dia sangat lelah sekali. Tidurnya pula sekali, Kakang. Tidak apa-apa kalau ditinggal. Tidak. Tadi aku sudah bilang bahwa kita akan keluar tengah malam nanti untuk menangkap si Grandong. Katanya dia akan di rumah saja, Kakang. Bagus. Kalau begitu, kita berangkat sekarang. Silakan, Kakang. Mau kemana Kisana? Mau keluar. Untuk apa? Seharusnya Kisana istirahat saja. Bukankah Kisana capek setelah berjalan jauh? Terus terang, Ki Haji, kedatangan kami ke sini untuk menangkap makhluk yang sangat membahayakan orang banyak. Makhluk apa? Orang, jin, atau binatang? Ki Haji ingin tahu? Ya, kalau boleh. Boleh saja, tapi dengan syarat. Jika sudah melihat, Ki Haji tidak boleh bercerita kepada siapapun, kecuali kepadaku, atau kepada orang-orang sakti yang aku kenal. Sanggup memenuhi persyaratan itu? Sanggup. Mari. Kalau ada apa-apa, jangan segan-segan datang pada kami. Mari. Kita mau kemana, Guru? Diam. Telinga si Grandong sangat tajam. Dia akan menjauh kalau tahu ada orang yang sedang mencarinya. Apa kau mengatakan? Kau sedang kelaparan, Grandong. Sebetulnya apa yang dicari Pak Kuwu? Makhluk. Makhluk apa? Manusia setan. Bisa saja Pak Kuwu ini ngajak bercanda di tengah malam begini. Daripada mencari yang tidak-tidak, mendingan mencari ketan. Betul Pak Kuwu, ketan di warungnya Pak Tutur enak. Aku tidak bercanda. Aku penasaran dengan omongan orang tua yang aku temui tadi siang. Katanya ada makhluk setan beneran yang akan menjebarkan Raja Pati. Kalau tahu begini, mendingan aku tidur saja di rumah. Pak Kuwu ini ada-ada saja. Aduh, Pak Kuwu jalan saja duluan. Nanti aku menyusul. Kenapa kamu? Mules, Pak. Kebanyakan sambal kacang barangkali. Ayo kita lanjutkan.
Atau sebaliknya kau yang kuringkus. Lantas aku musnahkan dengan cemeti amal rasuli. Jangan bermimpi. Cemeti amal rasuli tidak ada di tanganmu. Iya. Masya Allah. Ada apa di sana? Mak Lampir. Mak Lampir sedang bertempur dengan Kiai. Grandong juga hendak diringkus. Kita harus bantu Kiai. Kiai siapa? Kiai Jabat dan Kiai Basari. Juga Nyai Bidara, Datuk Larang Tapa, dan Ridi Antika. Semuanya. Mereka perlu bantuan kita, Kiai. Di mana mereka berada? Lembah Jalamatia. Lembah Jalamatia? Benar, Kiai. Sembara. Iya, Kiai. Kau gendong Basir. Gunakan ajian sampar angin. Kita menuju ke lembah Jalamatia secepatnya. Datuk. Datuk Jabat bisa melalui udara. Atau melalui alam Datuk sendiri. Baik, Kiai. Lah, pada raib. Semelik kete. Kita kemana, Sembara? Sudah, jangan baik tanya. Ayo cepat aku gendong. Nanti dulu. Kenapa harus digendong? Nanti kalau tiba-tiba di tengah jalan perutku sakit, bagaimana? Tuh kan, perutku sudah minta diisi. Perutku mulai sakit, melilit. Lapar, Sembara. Perut melulu yang dipikirkan. Ayo cepat. Kalau begitu aku tidak tanggung jawab. Kalau di tengah jalan isi perutku keluar sendiri. Banyak ngomong kamu. Ayo cepat naik. Semelik kete. Karena aku sudah bilang tadi. Cepat, jangan buang waktu.
Kiai. Grandong biar saya yang menghadapi.